Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Mutazam dengan 3 nilai pas 19. Saya dari Mukawatin A. Jadi pada kali ini, pada video ini saya akan beritahu akan mengolah data mengenai ISAT. Nah, yang pertama adalah kita bisa menghitung atau menjumlahkan dari panjang totalnya dulu. Jangan rumus N. Dengan rumus count, kurung dari panjang totalnya dari sini kita drag semua sampai bawah. Kemudian kita enter aja. Nah, terus ini nilai max-nya sama dengan max kurung sama panjang totalnya. Kita pakai data yang panjang total. Kalau udah kita enter. Terus buat min kita pakai rumus min sama dari panjang total. Udah kita enter. Terus buat median kita pakai sama dengan median kurung, kita pakai yang panjang total. Kita enter aja. Oke, terus buat nean kita bisa dengan average terus sama panjang totalnya lagi. Kita enter. Terus buat modus sama dengan mode buka kurung pakai nilai panjang total. Kita enter lagi. Nah, terus buat jumlah kelas itu sama dengan 1 ditambah sama 3,3 buka kurung kasih dikali dulu dikali log buka kurung sama nilai n nya, terus buka kurung. Oke, nah udah. Nah, terus buat nyari interval ini kita harus mengisi dari nilai range-nya dulu, yaitu sama dengan nilai max itu dikurang sama nilai min-nya. Nah, terus sini baru kita nyari nilai intervalnya, yaitu sama dengan range-nya itu
dibagi sama jumlah kelas. Nah, data nih itu adalah 11 dan yang ini adalah nilai pembulatannya. Nah, jadi sini ada max panjang totalnya itu ada di 162, terus minnya itu ada 52 dan keseluruhan dari panjang totalnya itu ada 527. Nah, kemudian untuk mencari SKB itu batas kelas bawah, yaitu kita bisa menggunakan rumus sama dengan di sini kita bisa ngambil dari yang lainnya. Nih, kita enter aja. Nah, terus kita nyari nilai yang di SKA. Nah, SKA ini dari sama dengan nilai SKB dibagi sama intervalnya yang ini 11. Terus jangan lupa dikasih dolar di bagian M-nya biar berkunci. Kalau misalkan udah, ini yang nilai SKB 2 nya itu adalah nilai SKB 1 terus ditambah sama nilai intervalnya. Nah, terus dikasih lagi ini dolarnya. Dan nih, ini nilai ini ditambah teman-teman, bukan dibagi ya, ditambah. Nah, terus habis itu yang dari SK ini kita drag aja ke bawah. Nah, terus buat SKB dari nomor 2 ini kita drag ke bawah. Nah, lihat nih. Terus buat nyari nilai SK ini adalah sama dengan SKB yang di sini itu pakai rumus dan minus dari si SKA. Nah, terus baru kita bisa drag. Nah, terus buat batas kelas bawahnya itu atau SKB-nya ini kita bisa pakai sama dengan rumus nilai SKB yang ini terus dikurang 0,05. Tinggal enter aja, nanti tinggal di drag. Oke, nah terus buat nilai kelas atasnya atau SKA-nya ini kita sama dengan pakai nilai SKA terus ditambah 0,05 ya, terus tinggal di drag. Jadi intinya kalau nilai SKB ini dia pakai dikurang, tapi kalau misalkan pakai diambil dari nilai yang SKB hasilnya. Nah, terus ini adalah nilai SKA-nya itu diambil dari SKA juga ditambah, tapi bedanya. Nah, yang dipakai ini adalah nanti yang data yang kedua ini yang baru, dan dihasilkan dari data yang sebelumnya. Nah, nanti yang dipakai adalah data ini. Nah, terus buat nyari nilai tengah, yaitu sama dengan buka kurung, oke, kita lanjut. Terus nilai tengah ini buka kurung dari nilai SKB terus ditambah sama SKA dibagi 2. Nah, ini hasilnya. Nah, terus habis itu bisa kita drag aja sampai bawah. Nah, terus buat nyari frekuensi ini kita kan belum ada di sini ya data analisisnya di bagian data. Ini kita bisa ke option, file, option, terus kita ke add-in. Nah, kita pergi ke nah, di sini bagian 2 kita bisa centang 2 atas. Oke, tunggu. Nah, di sini baru ada. Baru di sini kita pencet data analisis.
Nah, habis itu kita ke histogram pencet 2 kali. Nah, terus kita di sini kita input nih nilai dari input range-nya itu kita ambil semuanya kayak sebelumnya. Jadi kita drag panjang totalnya. Nah, terus kalau udah, terus yang di bin range-nya ini kita ngambil dari data SKA. Nih, dari data SKA ini. Nah, terus buat di output range ini kita pakai. Nah, terus di output range ini kita taruh nih di sebelah sini, misalkan ya, ditaruh. Jadi ini cuma buat ngeletakin hasilnya aja nanti gimana. Kalau misalkan udah, kita oke aja. Nah, di sini udah ada bin sama frekuensinya. Nah, terus habis itu terus kalau misalkan udah dapat frekuensinya, ini kita bisa setelin aja. Nah, terus kita enter. Nah, sini ada 527. Nah, terus yang untuk panjang kelas ini kita bisa copy aja dari nilai yang SK. Ini kita tempel ke value. Nah, terus habis itu di sini kita bisa masukin ke data analisis lagi, terus ke histogram. Nah, tapi yang buat input range-nya ini kita cuma pakai per data per minggu, jadi 1 bulan. Nah, jadi sini kita blok sesuai, ini kan Juli, ya kan bulan Juli sampai sini. Terus baru, nah buat bin range-nya ini kita tetap pakai nilai dari SKA. Nilai dari nilai si ya SKA-nya. Terus buat outputnya ini kita bisa taruh di sebelah sini aja. Oke. Kalau misalkan udah, kita oke ya. Salah. Salah. Jadi gini teman-teman, tadi itu ada kesalahan. Kemudian kita taruh lagi buat di nanti outputnya, kita ke data analysis, terus kita ke histogram ya. Terus di sini buat output range outputnya kita pakai yang per minggu. Kita blok aja di sini. Kalau udah, nah terus buat bin range ini kita tetap makin dari nilai yang CSKA. Nah, terus buat outputnya nanti ini kita bisa pakai yang sebelah sini aja. Nah, oke, kalau misalkan udah kan di X ya. Nah, terus habis itu di nilai frekuensinya ini kita copy, terus kita masukin ke sini. Nah, terus teman-teman bisa ngulangin hal yang sama ya, dijadikan per minggu untuk sampai bulan Desember. Lagi, terus kita tinggal ganti yang di input range aja teman-teman. Sama ganti di nilai output range-nya aja, tempatin di mana gitu. Kalau misalkan udah, sini kita bisa copy, terus kita masukin ke nilai bulan
sorry. Oke, betul. Oke, dari sini. Nah, jadi ini frekuensinya itu yang paling dominan tuh, kayak misalkan di bulan Juli sampai tanggal 12 itu adalah di 18, terus Juli itu ada di 9 gitu. Nah, terus selanjutnya kita ke data analisis lagi. Data analisis, terus kita ke histogram lagi, kita ganti yang input range-nya. Terus buat outputnya ini jangan lupa ya, kalau misalkan enggak kita oke. Nah, oke, ini udah. Terus dari sini bisa kita copy aja, masukin. Salah. Nah, teman-teman bisa ngelakuin itu hal yang sama. Di sini saya akan mempercepat saja. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita udah mencari data analisisnya dari semua frekuensinya itu dari tiap minggunya, kemudian kita copy masukin ke data yang kosong dari tiap minggunya yang udah kita ambil dari si panjang totalnya dibagi sama si SKA-nya. Kemudian kita sini kita totalin aja, sum, terus kita blok samping. Nah, terus kemudian kita bisa kayak nih bawah. Nah, terus buat totalnya sendiri kita sini juga, ini adalah total dari panjang kelasnya. Tadi kan adalah frekuensi total dari si tiap minggunya gitu ya, atau tiap minggunya. Nah, sini jadi di bulan Juli itu dari minggu Juli sampai tanggal 12 ini ada 43, Juli sampai tanggal 26 itu 18, dan total keseluruhannya adalah di 527. Nah, terus buat selanjutnya kita bisa langsung ke risetnya. Nah, terus kita bisa ke file, menu. Nah, di sini kita pakai yang taruh di data sini aja. Ini aja kita namain nama pribadi ya, Pemutazam, terus ininya, terus kelompok 4 A, klasika A, terus pelajaran stokas. Nah, terus kita bisa simpan. Nah, nanti muncul. Nah, terus ini buat spesiesnya kita namain udang putih ya. Nah, terus ini buat unitnya ini kita ganti ke mm. Nah, oke, selanjutnya buat yang lainnya ini kita isi 58. Terus buat siklus intervalnya kita isi 11. Nah, terus kita masukin sampel. Oke, sebentar. Betul. Terus kita masukin sampelnya. Terus kita oke. Nah, di sini kita sampel 1. Kita pakai yang di sini. Itu ada di bulan Juli ya, 12/07/2025 baru. Nah, bisa 12. Terus bulan Juli itu bulan 7 tahunnya 2025. Terus kita oke. Terus di sini kita tambah lagi, yaitu sampel kedua itu ada di
tanggal 26. Terus ini bulan 7, terus ini tahunnya 2020. Udah. Terus teman-teman bisa masukin sampel-sampel yang lain sampai semua sampel teman-teman itu dimasukkan. Ini tanggal 20 Agustus. Berarti bulannya bulan apa? Nah, di sini saya akan mempercepat saja. Nah, terus kalau misalkan teman-teman belum masukin semua tanggal dari si sampelnya, itu udah total 12 sampel. Nah, terus teman-teman di sini blok aja nih dari masing-masing sampelnya semuanya, kecuali yang berhubungan sama total. Terus kita masuk ke Pixar, ini kita kontrol V. Nah, sini ada. Terus habis itu terus sebelum kita kemana-mana lagi, kita pencet save dulu sini. Nah, terus itu kita bisa ke akses yang ini. Nanti kalau dia munculnya kayak gini. Terus terus oke. Nah, tadi kan kita udah ke akses, terus ke ini ke elevan kan. Sorry. Nah, kan kita udah ke elevan tadi kan sebenarnya, terus kita langsung ke general, terus kita ke computer, terus kita ke nah, terus kita ke scan. Di sini kita bisa langsung computer aja. Nah, nanti bakal muncul grafiknya. Nah, terus kita ke respon surface. Nah, di sini kita ada starting sample. Starting sample ini kita bisa dari sini. Itu ada 7, starting sample itu ada 7. Kita tulis ini 7. Nah, terus buat starting lainnya itu ada 74,50, 74,50. Nah, habis itu kita bisa langsung compute aja. Nah, kita bisa oke. Terus ini kita harus samain dari si luka sama yang APWP-nya. Kita ke Qscan. Terus buatnya itu 164,85. Oke. Buat K-nya itu 1,50. Kita 5. Terus habis itu buat C-nya itu 0,00 sama 0,00. Oke. Kalau bisa 0,0000 ada 3. 0 juga ada 3. Nah, kalau misalkan udah, kita compute aja. Nah, terus kita tunggu dulu sebentar. Nah, kalau misalkan udah, kita klik oke. Nah, terus selanjutnya kita pergi ke akses lagi, ke habis itu ke model destination di form, terus kita bisa ke link comfort get. Nah, di sini kan ada. Nah, terus habis itu kita ngisi dari yang LO-nya itu ada 1,4,5. Terus buat K-nya itu ada 1,5. Terus buat yang ceng ini 0
0,00, terus di sini 0,00. Terus kalau yang punya itu nggak bisa, kita langsung ke komputer. Terus selanjutnya kita bisa ke akses mortality estimation di form current comfort kurva. Terus di sini kita bisa masukin 164,5. Terus di bawahnya kita masukin ke ini 1,50, buat C nya itu 0. Terus di PP nya juga 0, terus itu kita ke compute. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, terus kalau misalkan tadi udah kita compute, kita ke kurva. Nah, ini kan udah ada dari si data-datanya. Nah, terus terus di sini kita pencet yang ini. Nah, terus ada total mortality-nya itu ada 3,630. Nah, terus kan kita buat ke habitnya itu temperatur kan kita belum tahu nih. Nah, terus kita ke access mortal decimation, terus kita ke natural, terus kita yang ke Pauli M equation. Nah, di sini kita dulunya itu kita pakai ini ada di 16,85. Terus buat di K-nya itu 1,5. Terus buat yang habitnya itu 30 derajat. Karena di situ lumayan panas karena adanya matahari. Ya, panas atau suhu normalnya. Nah, terus habis itu kita ke compute. Nah, sini ada estimasi itu 1,419 sekian. Nah, terus habis itu kita ke geser dan ininya habitatnya kita 10 derajat. Nah, terus udah. Jadi buat temperatur itu ada 30. Karena kalau misalkan temperatur terlalu tinggi atau terlalu rendah itu bakal mengganggu dari si udangnya sendiri. Kemudian kita bisa ke proses. Nah, terus habis itu ya kita udah selesai. Terus yang di plan ini kita ada dari si kurvanya yang ingin kita ikutin. Kita ke sini aja, terus kita cetak. Nah, di sini kita kurva udah mengikuti. Nah, terus kita bisa simpan jadi PDF.
Nah, selanjutnya kita juga bisa simpan dari yang Qscan. Ini kita cetak, kita tandain grafik. Ya. Nanti teman-teman namanya bisa sesuaiin aja. Nah, jadi sekian dari olah data mengenai VSAT, yaitu saya mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.